ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Mari kita pada sore hari ini melanjutkan kajian kita, yakni kitab Syarah Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh akhuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizullah, memasuki kaidah ke-68, yaitu sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah. Seperti apa sikap yang sangat jelas bagi kita Ahlus Sunnah terhadap para pelaku dan Ahlul Bid'ah. InsyaAllah materi kita pada hari ini nanti menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tersebut. Para ahli ilmu telah memberikan penjelasan yang sangat apik sekali terhadap bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bid'ah, agar umat bisa sangat jelas membedakan, bersikap, bertindak, akhirnya menetapkan mana majelis yang boleh dan tidak, mana ucapan yang bisa kita dengar dan tidak, dan seterusnya. Dari pemaparan yang sangat super jelas, materi ini insya Allah nanti akan berlanjut ke bab berikutnya. Ini baru 2 poin. Baik, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Ahli Sunnah berupaya menjaga agar seluruh hal yang kita miliki, baik terhadap telinga, lisan, perbuatan, sikap, agar jernih, agar bisa, agar terpelihara dari hal-hal yang akan membuat
rusaknya hal tersebut. Apa yang membuat rusak? Yang membuat rusak itu sebetulnya yakni syubhat dan syahwat. Nah ini. Jadi yang membuat sesuatu itu bisa rusak, bisa hancur, bisa binasa, bisa tidak menentu, itu faktor dua tadi. Syubhat dan syahwat. Salah satu bentuk syubhat yang sangat jelas dan menjadi materi kita adalah adanya perkara-perkara bid'ah. Jadi perkara bid'ah ini bagian dari syubhat yang merusak tatanan kehidupan, baik dalam masalah urusan dunia, urusan agama apalagi, sehingga kita kadang-kadang membawa nilai-nilai syubhat ini, diantaranya kebid'ahan ini, kadang-kadang dibawa sampai mati. Karena dia tidak tahu bahwa ini adalah masalah bid'ah. Oleh karena itu dampak yang begitu besar, panjang, yang membinasakan itu, maka kita harus sangat jelas dalam memahami ini semuanya. Maka para ahli ilmu, para ulama-ulama kita telah memberikan garis yang begitu jelas terhadap ini semuanya. Di antaranya Al-Imam Asy-Syatibi, semoga Allah merahmatinya, beliau menjelaskan bahwa ahlul bid'ah itu tidak satu. Jadi ahlul bid'ah itu tidak satu. Jadi semua tidak boleh dikatakan ahlul bid'ah, karena nanti ada hal-hal yang perlu dibedakan. Maka ternyata beliau melanjutkan, namun tingkatannya berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang harus kita ketahui. Dari mana? Melalui hal-hal sebagai berikut. Pertama, dari sisi keberadaan pelaku bid'ah itu sendiri, apakah sang pelaku sekedar bertaklid atau berijtihad? Jadi pelaku bid'ah itu bertaklid itu hanya ikut-ikutan, atau dia yang berimajinasi, berijtihad. Seperti apa orang yang bertaklid? Karena ketidaktahuan ilmunya, maka ia mengikuti kebanyakan orang yang di dunia ini melakukan. Biasanya mereka, orang yang bertaklid itu, melihat itu kuantitas, jumlah pelaku, bukan kualitas, bukan benar atau salahnya, tapi banyak atau sedikitnya yang melakukannya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa larangan keras kita mengikuti banyaknya orang bila tidak berdasarkan ilmu. Silahkan dibuka Quran surat 6 ayat ke 112. Iya, coba di ayat itu jemaah perhatikan. Setiap Allah mengutus para nabinya, di antara nabi itu Allah juga memberikan keterangan ada syaiton untuk menandingi, untuk menyamai, untuk merusak, untuk memberikan subhat dari ajaran para nabi, yakni syaiton dari jenis jin dan manusia. Mereka akan membuat skenario untuk kebohongan. Masya Allah. Itu.
Sehingga kalau kebohongan terus diangkat, diproklamirkan, terus di bahasa kitanya diviralkan, lama-lama orang itu sudah tidak mampu membedakan ini benar atau ini bohong. Karena apa? Sudah terbiasa itu. Nah, akhirnya kebohongan diikuti oleh orang yang banyak sekali, seolah-olah menjadi kebenaran. Akhirnya karena yang mengikuti banyaknya orang, kita yang tanpa ilmu kadang-kadang ikut mengikutinya. Nanti akan Anda jelaskan. Buka lagi ayat ke 116-nya. Masya Allah, lihat ayatnya sangat jelas sekali. Wa in tuti' aktsara man fil ardh, dan jika kalian atau kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Lihat, mereka sengaja membuat sesuatu dalam rangka apa? Dalam rangka membuat kebohongan, padahal bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan persangkaan belaka. Contoh, silahkan dibuka. Ini ayatnya, contoh orang yang mengikuti banyaknya orang. Inilah namanya bid'ah yang sampai tingkatan haram. Quran surat 9 ayat 30. Iya, coba inilah contoh perbuatan bid'ah yang sampai tingkatan kepada haram, yang diikuti oleh banyaknya orang, padahal dia melakukan ini hanya berdasarkan syak dan dzon, persangkaan dan keraguan-raguan. Mari kita perhatikan dari mana syak dan dzon ini. Surat 4 ayat 157 158. Ya, coba perhatikan ayat ini, sungguh sangat terang benderang. Apa itu? Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syak minhu. Apa yang mereka perselisihkan dalam hal itu, yakni yang disalib itu, yang dibunuh itu, maka sungguh lafi syak, mereka dalam keraguan minhu padanya. Mereka ragu-ragu banget. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan, ma lahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu terhadap itu, illa tiba'adh-dhon, kecuali mengikuti adh-dhon, persangkaan. Wa ma qataluhu yakina, dan ya, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Jadi kesimpulannya, mereka mengerjakan, berbuat, melakukan sesuatu bukan berdasarkan ilmu, tapi hanya berdasarkan persangkaan, sehingga yang terjadi hanya keraguan-raguan. Itu. Maka Islam melarang amalan tanpa ilmu. Yang kita harus amalkan semuanya berdasarkan ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahumullah, beliau sampai membuat satu bab khusus, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap atau berbicara, dan sebelum kita beramal. Dan Islam harus seperti itu.
ilmu harus diamalkan dan beramal harus berdasarkan ilmu. Maka kita selalu memohon hidayah kepada Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus, hidayah. Apa itu? Shiratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau berikan jalan yang lurus. Ma'asyarul muslimin wa iyyakum rahimahullah, siapa yang dimaksud an'amta alaihim ini? Jemaah, ada yang masih ingat penjelasan sebelumnya? Siapa yang disebut dengan an'amta alaihim ini? Yang kita selalu mohon, ya Allah, tunjukilah kami sebagaimana Engkau memberikan petunjuk bagi orang-orang yang telah Engkau berikan rahmat tersebut. Yang bisa boleh menjawab dan langsung pulang. Iya. Baik, silakan. Inilah tafsirnya an'amta alaihim. Wallahu alam. Adalah surat 4 ayat 69. Jadi ada 4 golongan. Pertama, an-nabiyyin, para nabi. Yang kedua, wasiddiqin, pecinta kebenaran. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang solih. Itulah kita meminta terus kepada Allah, ya Allah, tunjuki kami sebagaimana Engkau menunjuki para nabimu, pecinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Itu. Maka dilanjutkan, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalannya al-maghdub. Siapa orang yang Allah murkai itu? Ay Yahudi. Kenapa dimurkai? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Dan adhdhal, disesatkan. Siapa itu? Ay Nasoro. Ini tafsir Al-Adi. Kenapa Nasoro? Beramal tanpa ilmu. Dalilnya tadi, surah 9 ayat 30 tadi diantaranya. Sehingga apa yang terjadi? Islam punya ilmu harus diamalkan, atau beramal harus dengan ilmu. Insya Allah kita akan melihat bid'ah itu terang benderang kalau berdasarkan ilmu tersebut. Wallahu a'lam.